Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai rencana usaha online jual beli tanaman hias kami yaitu Spring Golden Plan. Sebelum itu perkenalkan nama saya Ailsa dan di sini saya bersama 6 teman saya yaitu ada Felicia Huang, Jenis Oktania, Chelsean, Michelle Serafin, Ilin Kasingal dan juga Song Changbong. Next slide. Yang pertama ada rencana bisnis. Ide bisnis yang digagas mengangkat sebuah brand dengan nama Spring Golden Planta atau yang bisa disingkat dengan SGP, yaitu layanan yang diberikan adalah jual beli tanaman hias, baik itu dari petani maupun pencinta tanaman hias. Lalu banyaknya tanaman hias di Indonesia dan juga tingkat mobilitas yang cepat atas barang-barang yang ada di Indonesia tentu mempermudah kegiatan bisnis dalam jual beli tanaman hias yang akan dilakukan oleh SGP. Dan ide bisnis jual beli tanaman hias ini akan dimulai dengan membuka toko online dalam berbagai platform toko digital dan juga sosial media. Lalu tujuan bisnis kami yang pertama itu tujuan secara ekonomi. Dan yang kedua, branding tanaman hias dari berbagai macam daerah yang ada baik di Indonesia maupun dari mancanegara. Visi dari SGP ini sendiri yaitu bermacam tanaman hias untuk berjuta keindahan. Lalu untuk misinya, yang pertama, sebagai salah satu toko online yang menawarkan produk tanaman terlengkap di Indonesia. Yang kedua, sebagai toko online yang memberikan kesempatan untuk semua pihak berperan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem jual beli dan tawar-menawar tanaman hias. Dan yang ketiga, sebagai toko online yang menjamin produk sampai dengan baik dan tepat waktu. Next slide. Selanjutnya ada alasan bisnis. Jadi alasan bisnis kami adalah pengembangan ide bisnis ini pada dasarnya dilakukan dengan alasan terbukanya peluang usaha atas tanaman hias yang begitu besar di pasar Indonesia maupun mancanegara. Indonesia sendiri dijuluki sebagai mega center atau pusat raksasa keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Tersedianya sumber daya yang melimpah atas tanaman hias menjadi salah satu alasan dikembangkannya ide bisnis tanaman hias ini. Bisnis ini juga akan dijalankan dengan sistem transaksi online sehingga lokasi bisnis baru pada e-commerce terpercaya mulai dari Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX, dan berbagai platform toko elektronik yang terpercaya di Indonesia. Sedangkan untuk skala global lokasi toko akan ditetapkan melalui toko elektronik Amazon. Di samping melalui toko elektronik, bisnis ini juga akan dikembangkan melalui media sosial yang mendongkrak promosi. Media sosial yang akan membantu promosi dalam pemasaran antara lain Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, serta media komunikasi antara lain WhatsApp dan lain. Selanjutnya prospek bisnis. Sebagai salah satu negara yang memiliki sektor pertanian dan subsektor di dalam yang cukup beragam, Indonesia memiliki prospek bisnis yang baik dalam berbagai sektor pemanfaatan tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman hias. Di samping itu, pertumbuhan agribisnis tanaman hias di Indonesia juga cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan atas tanaman hias yang terus tumbuh baik itu di pasar lokal maupun nasional. Sedangkan secara data statistika, produksi tanaman hias di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun di tahun 2021 terdapat sejumlah 11.351.615 tangkai anggrek potong dan sisanya nominalnya bisa kalian lihat di PPT yang udah saya tampilin. Di sini kita bisa lihat analisis strategi bisnis model Canvas. Nah, ini udah dilampirkan di sini, kalian bisa lihat. Next slide. Sekarang saya akan menjelaskan tentang customer segment. Dalam bisnis ini setidaknya dibagi menjadi 3 segmen pasar. Yang pertama adalah untuk segmen pasarnya ini pencinta tanaman hias dan juga pengguna tanaman hias berkelanjutan. Sehingga dalam segmen pasar ini beberapa kelompok yang ditetapkan dan ditargetkan antara lain adalah pencinta tanaman hias, wedding organizer, dan juga toko buket bunga. Untuk segmen kedua yaitu kelompok ini lebih menyasar pada pelanggan yang mengutamakan tanaman hias secara berkala. Maka dari itu, segmen pasar ini ditargetkan adalah kontraktor tanaman dan juga masyarakat umum yang membutuhkan tanaman hias. Untuk segmen pasar ketiga, yaitu kelompok pelanggan yang ditetapkan di luar target utama dan target harian. Dalam kelompok ini terdapat pembeli mancanegara dan juga balai penelitian yang membutuhkan jenis tanaman hias tertentu. Sekarang aku akan menjelaskan value proposition. Dalam bisnis SGP ini, proposisi nilai yang coba ditawarkan, pertama, ragam jenis tanaman hias yang ditawarkan dan tersedia di SGP. Selain itu, dari segi pelayanan, SGP berupaya untuk secepat mungkin dalam merespon pelanggan,
melakukan transaksi, serta mengupayakan pengiriman produk dapat sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan tepat waktu. Lalu ada layanan return juga. Next slide. Selanjutnya ada customer relationship. Untuk menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan dalam bisnis SGP ini, salah satu strategi yang akan digunakan adalah dengan membuka kesempatan bagi tiap pelanggan untuk berkontribusi dalam mengulas produk. Selanjutnya ada channel atau saluran. Saluran penjualan yang telah dipilih antara lain toko elektronik, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX, dan juga Amazon. Saluran promosi dan interaksi sosial, SGP akan memanfaatkan penggunaan media sosial antara lain Instagram, Facebook, TikTok, Line, dan media komunikasi yakni WhatsApp maupun telepon seluler. Yang ketiga ada key activities, admin dari toko online dan media sosial, di mana setiap toko setidaknya memiliki satu admin yang akan menerima pesanan serta satu admin untuk semua sosial media untuk melakukan promosi dan juga branding produk. Lalu ada bidang penerimaan barang atau produk tanaman yang didatangkan dari petani dari daerah yang telah dipilih. Selanjutnya ada bagian pengemasan, yakni bidang kerja yang memberikan layanan untuk mengemas produk yang telah dipesan oleh pembeli. Yang terakhir, bagian distribusi, yakni subbagian kerja yang menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik dan pesan anak untuk pengiriman barang. Next slide. Selanjutnya ada key partnership. Yang pertama itu pasar tanaman hias di Bogor bagian selatan, yang kedua petani tanaman hias di Kemutuk, Jawa Tengah, dan yang ketiga pasar tanaman hias di Malang, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada key resource, yaitu yang pertama sumber daya produk. Bagian pertama yakni sumber daya produk yang terdiri dari beragam jenis tanaman hias dari seluruh Indonesia. Sumber daya ini akan melalui tahapan survei dan juga negosiasi dengan petani tanaman hias sehingga dapat dijadikan sebagai komoditas yang ditawarkan melalui SGP. Lalu yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya ini berkaitan dengan pekerja dan kinerja terhadap pengelolaan bisnis SGP. SDM yang dipilih merupakan masyarakat yang memiliki keuletan untuk bekerja dalam bidang pertanian dan merawat tanaman, serta SDM dalam bidang informasi dan pemasaran digital. Dan yang terakhir, sumber daya modal. Aspek ini berkaitan dengan pembiayaan yang digunakan untuk berjalannya bisnis. Sumber daya modal dihimpun dengan sistem investasi, di mana setiap orang dapat menjalin kerjasama berdasarkan sistem investasi untuk membangun bisnis ini. Next slide. Ya, selanjutnya cost structure. Yang pertama, biaya pembibitan dan pembelian bibit tanaman. Kedua, biaya perawatan. Ketiga, biaya pengemasan. Keempat, biaya distribusi produk datang maupun produk terjual. Kelima, biaya promosi dan branding produk. Keenam, biaya tidak terduga, yakni pembiayaan di luar kegiatan operasional pada umumnya. Lalu, revenue stream. Yang pertama, yakni harga satuan melalui biaya produksi yang telah dihitung, pemasukan pendapatan produk penjualan harian dari nilai penjualan satuan produk yang telah dibeli oleh pelanggan. Kedua adalah harga yang terbentuk secara dinamis akibat berubahnya pasar. Pendapatan berjangka melalui kerjasama yang dijalin dengan pelanggan dengan kapasitas pembelian besar seperti perdagangan mancanegara, pelaku usaha buket bunga, dan pelaku usaha wedding organizer yang setiap kali membutuhkan produk tanaman hias cukup banyak. Next. Kesimpulan, kesempatan dalam mengembangkan bisnis di era digital sekarang ini memang terbuka cukup luas bagi banyak pelaku usaha baru. Bahkan dengan adanya e-commerce yang sekarang menjadi kegiatan ekonomi baru, pada ruang digital juga menjadi salah satu layanan yang dapat menghubungkan antara penjual dan pembeli bahan tanpa adanya toko nyata. Oleh karena itu, dari latar belakang inilah, ide bisnis jual beli tanaman hias dengan nama perusahaan Spring Golden Plan ini digagas. Usaha yang dilakukan dengan sistem online ini bahkan diwacanakan untuk dikembangkan dalam skala besar karena prospek bisnis yang begitu menjanjikan. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sumber daya alam berupa florikultura yang cukup beragam di Indonesia,
ketersediaan sumber daya manusia yang cukup melimpah, serta pembiayaan yang dapat dilakukan dengan sistem investasi. Selain itu, terbukanya pasar bebas dan juga keterbukaan media informasi saat ini telah mendorong berkembangnya pasar digital termasuk dalam sektor pertanian dan perdagangan tanaman hias. Next slide. Berikut ini ada ilustrasi produk, toko, dan promosi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.